Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khairat ya ahbab, semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita kembali konten, tentunya di channel Sahal Al-Mudhafari. Guys, bentar. Wah, ini ada pelang. Kesini nggak boleh, kesini boleh. Berarti kita ikutin pelang aja ya. Karena kan kita pejalan kaki yang baik dan yang mendingan. Sini dong jalannya. Oke, gue jalan di sini. Oke, teman-teman semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mau singgung soal tahun baru. Ya, bentar lagi masuk pergantian tahun, yakni tahun Masehi. Tapi kali ini gue nggak mau bahas tentang sejarah tahun barunya, bukan itu yang gue bahas. Kayak misalkan kita tahu ada Dewa Janus yang akhirnya dinamakan Januari. Tapi gue nggak mau bahas itu. Tapi menariknya adalah guys, umat Islam saat ini menyibukkan dirinya, udah beli trompet, ya kan? Terus udah beli periwitan. Ya nggak tahu, mungkin mau jadi wasit pas ada pertengkaran di saat merayakan tahun baru. Pas rebut-rebutan ikan kayaknya tuh. Terus beli petasan, kembang api. Ini umat Islam kebanyakan mempersiapkan itu. Tapi kemarin gue lewat mall, itu rame banget di dalam mall. Dan di dalam mereka justru malah banyak yang pada beli beli lemari, beli kasur. Gila, mau tahun baru. Pas gue selidikin, oh ternyata emang dia baru pindahan. Wajar sih. Nggak ada hubungan. Tapi gue nggak mau bahas soal itu. Gue mau bahas tentang bagaimana kita menyikapi tahun baru yang akan berganti saat ini. Pasti haram, Pak. Pasti haram ini. Ketika ditanya pasti haram, haram. Dalam mengikuti perayaannya pun haram, mengucapkannya pun haram. Terus gimana, Pak? Ya kita nggak usah ikut andil dalam hal itu. Kita nggak usah ikut-ikutan dalam merayakan itu. Bahkan rame beredar di teman-teman netizen juga bilang, iya ngapain sih ramein tahun baru Masehi, tahun baru Islam aja kita ramein. Sebenarnya juga kita dalam merayakan tahun baru Islam juga nggak boleh juga gitu kan. Oke, sekarang gue mau bahas tentang ini. Kita tahu ya bagaimana Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, bahkan Allah juga ciptakan bintang. Gue ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi gini. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Jadi Allah yang menjadikan matahari ini bersinar terang dan bulan bercahaya. Matahari bersinar terang dan bulan bercahaya. Gue nengok, gue kira ada apaan kali. Oh ternyata nggak ada. Ada jin, Pak. Matahari bersinar terang, bulan bercahaya, bahkan bintang gemintang juga Allah siapkan, Allah ciptakan. Ini tentunya Allah ciptakan semua benda, semua makhluk di muka bumi ini itu bukan sia-sia, pasti ada maksud. Contoh, kalau kita bicara matahari dan bulan, ada hasil yang kita tahu ya. Bahkan kalau kita tahu matahari, bulan yang Allah ciptakan, bahkan bintang, ternyata itu menambah atau menghasilkan hitungan hari, menghasilkan hitungan bulan, bahkan menghasilkan hitungan tahun. Luar biasa. Berarti memang nggak sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan gini, Allah juga menciptakan matahari, bulan, bintang itu untuk mengetahui waktu-waktu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, kita tahu ya, ketika kita mau menentukan awal mula bulan Ramadan, itu kita lihat dari hitungan bulan. Ya, munculnya hilal. Itu hitungan bulan. Terus kita mau tahu waktunya haji, kita mau tahu bagaimana waktu di dalam kita beribadah kepada Allah, kita juga lihat hitungan bulan. Tapi kalau kita mau lihat hitungan matahari dari mana? Terlihat ketika kita mau menjalankan sholat, ya.
Waktu zuhur di mana nih waktunya? Kita akan lihat matahari. Ya, zuhur banyak disebutkan juga dalam hadis-hadis sahih mulia. Asar, maghrib, isya sampai subuh kita lihat bagaimana hitungan matahari. Artinya semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu nggak sia-sia. Tahu nggak guys? Ketika kita mengetahui hitungan hari, hitungan bulan, hitungan matahari, ternyata ini ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai ibadah yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau pergantian hari, pergantian tahun, pergantian bulan, kita nggak usah ambil pusing tentang bagaimana perayaannya, enggak. Tatkala kita mempelajari itu, mengetahui dengan tugas-tugasnya, ini ada nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kalian rusak nilai ibadah ini dengan sebuah perayaan yang justru akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gue ingat bagaimana kisah Ashabul Kahfi, di mana kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tertera di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Kita buka bersama ya guys. Surah yang ke-18 ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman gini. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Dan mereka para pemuda Kahfi yang tinggal di dalam goa selama 3 tahun dan ditambah 9 tahun. 300. Oh, 300 tahun ya. Salah sami'atin sinin wazdadu tis'a. Menarik gini. Kalimat ini ternyata kalimat yang punya makna sastra dalam bahasa Arab yang sangat luar biasa. Makanya Allah gunakan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab kelas tinggi. Nggak sembarang. Kenapa? Karena ketika Allah berfirman dengan kalimat ini, dengan kalimat salah sami'atin sinin, 300 tahun, wazdadu, dan ditambah tis'a, 9 tahun. Maksudnya apa? Ternyata kalau kita ngaji, baca Quran, hanya terjemah, maka kita nggak akan masuk dalam materi ini. Kenapa? Kita nggak akan pernah tahu apa yang dimaksud Allah, apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud Allah dengan kalimat 300 wazdadu tis'a. 300 ditambah 9 tahun. Makanya perlunya kita belajar bahasa Arab, perlunya kita mengkaji Al-Qur'an dengan tafsir. Oke, maksudnya gini. Kalau kita pahami, ini ilmu ya. Kalau kita pahami hitungan matahari, kalau 1 tahun punya selisih 11 hari dalam bulan. Nah, kalau dia 100 tahun, itu ada 3 tahun selisihnya. Ya, ada hitung, boleh, nanti teman-teman boleh hitung. Kalau dia 100 tahun, ini ada selisih 3 tahun. 100 tahun Masehi berarti ya? Ya, 100 tahun Masehi. Ini ada selisih 3 tahun untuk hitungan bulan. Ketika Allah sampaikan gini, salah sami'atin sinin, 300 tahun, wazdadu salasa, wazdadu tis'an. Nah, ketika Allah tambahkan 300 tambah 9 tahun, terus 100 tahun, hitungan 100 tahun Masehi, kemudian masuk dalam hitungan 3 tahun. Terus kalau 200 tahun berarti masuk dalam hitungan 6 tahun, 300 tahun masuk dalam hitungan 9 tahun. Artinya adalah kalau kita mau hitung secara keseluruhan dengan matahari, boleh bisa jadi ditambah atau 309 tahun. Umumnya kan kita bilang begitu. Tapi kalau kita dalam hitungan bulan, 300 ditambah 9 tahun. Ini luar biasa. Artinya adalah ketika kita sudah paham ini, hitungan bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana bintang yang Allah ciptakan, yang kita tahu tatkala kita mempelajari ini punya makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi kita nggak ambil pusing untuk perayaan pergantian tahun ini. Kenapa? Karena kita udah sibukkan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari makhluk Allah yang dia ibadah kepada Allah. Bulan juga makhluk Allah yang dia juga sibukkan ibadah kepada Allah. Bintang juga ibadah kepada Allah. Apalagi kita manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
yang mana Allah sampaikan bahwasanya kita ini khalifah. Di mana buktinya? Tatkala kita nginjak bumi, bumi nggak nginjak balik. Artinya kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini khalifah di muka bumi ini. Maka jangan lagi kita nodai ciptaan Allah, kita nodai ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan segala yang mendatangkan murkanya Allah, yakni perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Oke? Paham, guys? Jadi mengharamkan perayaan tahun baru itu bukan berarti kita pengen merayakan tahun baru Islam, Ustaz? Iya, betul. Jadi mengharamkan perayaan tahun baru bukan berarti kita pengen merayakan tahun baru Islam. Sebenarnya sama aja, ya. Nggak perlu ada perayaan sebenarnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Nih, kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di komentar. Atau mau ngebully juga boleh, gue persilakan. Karena kemarin ini banyak banget bulian yang masuk buat gue, tapi alhamdulillah itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan buat kalian untuk menyuarakan hak kalian dalam membuli gue. Silakan yang mau nanya atau yang kurang jelas dari pernyataan ini. Intinya adalah matahari, bulan, bintang ini menghasilkan dari hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Dan matahari yang Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan tatkala kita mempelajari hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun pun kita juga sedang beribadah kepada Allah SWT. Oke, guys, maafin ya kalau ada yang salah. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, Ustaz? Luar biasa. Lumayan sih, nggak capek-capek amat.